Beberapa hari terakhir, situasi sosial politik di sejumlah daerah di Indonesia kembali menghangat. Aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan, bentrokan, bahkan jatuhnya korban jiwa menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu 31 Agustus 2025, KWI menyampaikan sikap atas dinamika yang berkembang. Ketua KWI, Monsinyor Antonius Subianto Bunjamin OSC, bersama Sekretaris Jenderal KWI, Monsinyor Paskalis Bruno Syukur OFM, menegaskan pentingnya menahan diri, menjaga persatuan, dan mengedepankan keadilan demi keutuhan bangsa. Dalam pernyataannya, KWI menyoroti maraknya kekerasan dan tindakan anarkis yang muncul di beberapa daerah. KWI menyebut kondisi ini lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap sikap, perkataan, serta kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. KWI menuliskan, beberapa hari ini kita merasa prihatin dan sakit menyaksikan kekerasan dan tindakan anarkis di beberapa daerah di negara kita tercinta. Situasi ini kiranya terjadi karena ada kekecewaan besar terhadap perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang tidak bijaksana. Dengan dasar keprihatinan itu, KWI menyerukan agar semua pihak menahan diri, mawas diri, dan mengedepankan langkah nyata yang menghadirkan rasa aman serta damai bagi masyarakat. Sahabat Katolik terkini, dalam pernyataan sikap yang panjang, KWI menyampaikan 5 poin utama. Pertama, KWI menyampaikan duka cita yang mendalam bagi mereka yang terluka, kehilangan nyawa, dan menderita akibat situasi yang tidak kondusif. KWI menyatakan bela rasa dan solidaritas. Kedua, KWI menyerukan kepada lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk lebih rendah hati mendengarkan suara rakyat. KWI menekankan pentingnya memperjuangkan harapan masyarakat, terutama mereka yang rentan, miskin, dan mengalami ketidakadilan. Dalam poin ini, KWI juga menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengoreksi, bahkan membatalkan kebijakan yang mencederai rasa keadilan rakyat, menambah beban hidup masyarakat, atau semakin melukai mereka yang sudah menderita. Bagi KWI, cita-cita kemerdekaan bukan hanya diucapkan dalam pidato, melainkan diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Ketiga, KWI menaruh perhatian besar pada aparat keamanan. Mereka mengingatkan aparat sejatinya adalah pengayom masyarakat. Oleh karena itu, KWI mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi aksi massa, bukan dengan cara-cara represif yang menimbulkan ketakutan. Keempat, KWI menegaskan sikapnya untuk tetap kritis, baik terhadap lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. KWI akan terus menyuarakan harapan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan bangsa, sesuai fungsi dan peran masing-masing lembaga. Dan kelima, KWI memberikan apresiasi kepada setiap pribadi, organisasi maupun institusi yang tetap memperjuangkan kebaikan dengan cara yang tulus, santun, damai, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain 5 poin tersebut, KWI juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika sosial politik yang penuh tantangan. Dalam pernyataannya, KWI menuliskan, marilah kita berjalan bersama, bergandengan tangan, dan bergotong royong dengan semua orang yang berkehendak baik untuk membangun bangsa menuju Indonesia emas. Lebih jauh, KWI mengajak masyarakat menahan diri dari godaan untuk melakukan tindakan provokatif atau kriminal, sebab tindakan semacam itu hanya akan menimbulkan kerusakan, kerugian, sekaligus merusak perdamaian dan persatuan bangsa. KWI menekankan bangsa Indonesia membutuhkan energi positif. Semangat itulah yang diyakini akan mengantar Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Sahabat Katolik terkini, dalam bagian akhir pernyataannya, KWI menyampaikan harapan besar. Bagi pemerintah dan lembaga negara, KWI meminta agar lebih serius mengusahakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Itu berarti bekerja untuk keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan persatuan bangsa. KWI juga mengajak masyarakat tanpa kecuali untuk ikut serta membangun perdamaian. Bagi KWI, persatuan bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau aparat, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Di tengah berbagai kecemasan rakyat, KWI mendorong seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, menatap Indonesia emas, dan memastikan bahwa masa depan negeri ini tetap tegak di atas nilai Pancasila. Sahabat Katolik terkini, itulah pernyataan resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang disampaikan di tengah situasi sosial politik yang sedang memanas. Dengan ada prihatin sekaligus penuh harapan, KWI menegaskan bahwa bangsa Indonesia hanya bisa keluar dari krisis jika seluruh elemen, pemerintah,
aparat, dan rakyat mampu menahan diri, menjaga persatuan, dan mengedepankan keadilan. Akhirnya KWI menutup pernyataannya dengan doa, kiranya Tuhan memberkati niat baik kita dan melindungi negara kita tercinta, Indonesia.